Gereja Katolik kaya akan tradisi. Salah satunya adalah berbagai macam ordo dan kongregasi yang tersebar di seluruh dunia. Berikut ini adalah 10 ordo atau kongregasi terbesar yang ada di Gereja Katolik. Yang pertama, Serikat Yesus atau Jesuit. Ordo terbesar dan paling berpengaruh dalam Gereja Katolik adalah Serikat Yesus atau Jesuit. Ordo ini memiliki sekitar 14.000 anggota di seluruh dunia, dengan lebih dari 10.000 diantaranya adalah imam. Jesuit didirikan pada tahun 1540 oleh Santo Ignatius Loyola, seorang mantan tentara Spanyol yang mengalami pertobatan besar setelah terluka dalam peperangan. Pengalaman rohani itu mengubah seluruh hidupnya dan mendorongnya mendirikan sebuah komunitas religius yang berfokus pada pelayanan total kepada Kristus dan gereja. Menariknya, awal pembentukannya muncul pada periode yang sama dengan Martin Luther. Apabila Martin Luther mereformasi gereja dari luar, para Jesuit justru mereformasi gereja dari dalam dan melakukan banyak sekali gebrakan yang membuat gereja kembali pada rel yang benar. Serikat Yesus adalah ordo terakhir dalam Gereja Katolik. Setelahnya disebut sebagai kongregasi. Para Jesuit sendiri mengucapkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan, serta memiliki kaul khusus berupa ketaatan kepada Paus dalam karya misi. Mereka dikenal sebagai ordo yang sangat menekankan pendidikan, intelektualitas, disiplin rohani, dan evangelisasi. Proses pembinaan Jesuit termasuk salah satu yang paling panjang dalam Gereja Katolik yang dapat berlangsung antara 8 hingga 17 tahun. Mereka mempelajari filsafat, teologi, psikologi pastoral, pendidikan, bahasa, dan misi lintas budaya. Bahkan para Jesuit mempelajari ilmu-ilmu terapan yang sangat menuntut kecerdasan di atas rata-rata seperti matematika, fisika, kimia, biologi, atau bahkan ilmu astronomi. Karena itulah Jesuit sering dikenal sebagai salah satu kelompok imam paling intelektual dalam Gereja Katolik. Di Indonesia, pengaruh Jesuit sangat besar, khususnya dalam bidang pendidikan dan intelektualitas. Banyak sekolah dan universitas Katolik ternama di Indonesia didirikan atau dikelola oleh Jesuit. Salah satu yang paling terkenal adalah 7 kolese dan Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Selain itu, Jesuit juga aktif dalam karya sosial, dialog antaragama, penelitian budaya, hingga pendampingan kepada masyarakat kecil. Jesuit terkenal karena pendekatan mereka yang terbuka terhadap budaya lokal. Banyak imam Jesuit Indonesia terlibat dalam dialog dengan Islam, budaya Jawa, dan isu sosial modern. Mereka juga berperan besar dalam perkembangan intelektual Katolik Indonesia sejak masa kolonial hingga era modern. Tokoh Jesuit terkenal di dunia meliputi Santo Ignatius Loyola, Santo Franciscus Xaverius, dan Paus Franciscus, Paus pertama dari Serikat Yesus. Yang kedua, Salesian Don Bosco. Salesian Don Bosco didirikan pada tahun 1859 oleh Santo Yohanes Bosco untuk membantu kaum muda yang miskin, terlantar, dan bermasalah. Salesian memiliki sekitar 14.000 anggota dengan lebih dari 9.000 imam. Spiritualitas mereka sangat fokus pada pendidikan kaum muda, pembinaan karakter, pelatihan kerja, dan pendampingan anak-anak miskin. Di Indonesia, Salesian dikenal melalui sekolah teknik, asrama pendidikan, dan karya pastoral kaum muda. Mereka hadir terutama di wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa kota besar lainnya. Banyak sekolah kejuruan Katolik di Indonesia mengadopsi metode pendidikan Don Bosco yang menekankan disiplin, kasih sayang, dan pembinaan moral. Salesian juga terkenal dekat dengan anak muda. Pendekatan mereka lebih hangat, bersahabat, dan praktis dibandingkan model pendidikan yang terlalu formal. Karena itu, banyak OMK atau orang muda Katolik di Indonesia mengenal spiritualitas Don Bosco melalui kegiatan kepemudaan, musik, olahraga, dan pendidikan karakter. Tokoh Salesian terkenal adalah Santo Yohanes Bosco dan Santa Maria Domenica Mazzarello. Yang ketiga, Fransiskan. Ordo Fransiskan didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi pada tahun 1209. Fransiskus meninggalkan kehidupan kaya demi hidup miskin bersama orang kecil dan mengikuti Kristus secara radikal. Ordo Saudara Dina atau Fransiskan merupakan salah satu ordo tertua dan terbesar dalam Gereja Katolik dengan sekitar 12.000 anggota dan lebih dari 8.000 imam. Fransiskan terkenal dengan spiritualitas kesederhanaan, cinta damai, dan kepedulian terhadap alam ciptaan. Mereka memakai jubah coklat sederhana dengan tali 3 simpul sebagai simbol kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Spiritualitas mereka menekankan kesederhanaan, kasih kepada orang miskin, perdamaian, dan cinta terhadap seluruh ciptaan. Di Indonesia, Fransiskan sangat dikenal karena karya pastoral mereka yang dekat dengan rakyat kecil. Banyak imam Fransiskan melayani di daerah pedalaman, wilayah miskin, dan tempat-tempat terpencil. Spiritualitas Fransiskan juga sangat relevan dengan budaya Indonesia yang menjunjung kesederhanaan dan hidup gotong royong.
Selain itu, ajaran Fransiskan tentang cinta terhadap alam menjadi sangat relevan dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan, deforestasi, dan krisis ekologis. Banyak komunitas Fransiskan yang aktif dalam isu lingkungan hidup, pertanian rakyat, dan perlindungan masyarakat adat. Sepanjang sejarah, Fransiskan memainkan peran besar dalam karya misi, terutama di Amerika Latin dan berbagai wilayah kolonial. Cabang perempuan mereka adalah Ordo Santa Clara yang mengikuti spiritualitas Santa Clara dari Assisi yang didirikan pada tahun 1212 ketika Santa Clara menerima jubah religius dari Fransiskus di Kapel Porti Unsula. Sementara itu, umat awam dapat bergabung dalam Ordo Fransiskan Sekuler atau OFS. Tokoh terkenal Fransiskan antara lain Santo Franciscus Assisi, Santa Clara, Santo Antonius dari Padua, dan Santo Bonaventura. Yang keempat, Kapusin. Kapusin merupakan cabang reformasi Fransiskan yang muncul pada abad ke-16. Mereka ingin menghidupkan kembali semangat kemiskinan dan kesederhanaan secara lebih ketat. Saat ini Kapusin memiliki sekitar 9.800 anggota. Mereka mudah dikenali dari jubah dengan tudung runcing yang khas. Kapusin sangat dikenal di Indonesia, terutama karena pelayanan mereka yang sederhana dan dekat dengan umat kecil. Banyak biara Kapusin berada di daerah pedesaan dan pelosok. Di Indonesia, Kapusin memiliki pengaruh besar di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan, hingga Papua. Banyak umat mengenal Kapusin sebagai imam yang sederhana, rendah hati, dan hidup dekat dengan masyarakat. Kapusin juga terkenal dalam pelayanan sosial dan kesehatan. Banyak pastor Kapusin terlibat dalam pendidikan, rumah sakit, hingga pendampingan korban bencana alam. Tokoh Kapusin paling terkenal adalah Santo Padre Pio, seorang imam mistikus terkenal karena stigmata dan dihormati banyak umat di seluruh dunia. Yang kelima, Benediktin. Akar Ordo Benediktin berasal dari Santo Benedictus dari Nursia pada abad ke-6 yang menulis Regula Benedicti atau Rule of Saint Benedict yang menekankan keseimbangan antara doa, kerja, dan hidup komunitas. Mereka terkenal dengan moto Ora et Labora atau berdoa dan bekerja. Benediktin merupakan salah satu tradisi monastik tertua dalam kekristenan barat. Mereka memiliki sekitar 6.500 anggota dan lebih dari 3.200 imam. Benediktin menekankan kehidupan doa, disiplin, kerja manual, dan hidup komunitas yang stabil. Mereka merupakan salah satu tradisi monastik tertua dalam kekristenan. Banyak yang bilang kalau Benediktin adalah jantung gereja karena mereka selalu berdoa dan bermati raga di biara-biara kontemplatif di seluruh dunia. Banyak umat Katolik Indonesia tertarik pada spiritualitas Benediktin karena memberikan ketenangan di tengah dunia modern yang sibuk dengan hiruk-pikuk. Tradisi doa harian Benediktin juga memengaruhi kehidupan banyak seminari dan biara di Indonesia. Tokoh penting Benediktin adalah Santo Benedictus, Santa Scholastica, dan Santo Bonifacius. Ordo ini menghasilkan lebih banyak paus dibandingkan ordo lain dalam sejarah gereja, yakni sekitar 17 paus Benediktin. Yang keenam, Verbites. Serikat Sabda Allah atau Verbites atau Society of the Divine Word atau SVD didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen pada tahun 1875 di Jerman. Dengan lebih dari 5.800 anggota, Verbites memiliki fokus yang kuat pada misi dan evangelisasi lintas budaya. Mereka aktif di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di Indonesia, Verbites memiliki pengaruh luar biasa besar, terutama di Flores dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan, banyak imam di Indonesia berasal dari seminari dan sekolah Verbites. Wilayah Flores sering disebut sebagai salah satu pusat Katolik terbesar di Indonesia, dan perkembangan gereja di sana tidak bisa dipisahkan dari karya misioner Verbites. Verbites Indonesia juga terkenal aktif dalam pendidikan, komunikasi sosial, media Katolik, dan karya misi di daerah terpencil. Tokoh penting mereka adalah Santo Arnoldus Jansen dan Santo Joseph Reina de Metz. Yang ketujuh, Dominikan. Dominikan atau Ordo Puarta didirikan oleh Santo Dominikus pada tahun 1216. Dengan lebih dari 5.400 anggota dan lebih dari 4.000 imam, Dominikan memakai jubah putih dengan mantel hitam yang khas. Dominikan terkenal sebagai ordo intelektual yang fokus pada pewartaan, filsafat, teologi, dan pendidikan. Mereka sangat menekankan studi mendalam sebelum berkhotbah. Dominikan berperan penting dalam pendidikan teologi, filsafat, dan pembinaan intelektual gereja. Banyak imam dan biarawati Dominikan mengajar di sekolah tinggi filsafat dan seminari. Dominikan juga terkenal dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan perempuan melalui Kongregasi Suster Dominikan. Tokoh paling terkenal dari Dominikan adalah Santo Thomas Aquinas, yang ajarannya sangat mempengaruhi gereja dan pendidikan Katolik di seminari-seminari Indonesia. Yang kedelapan, Redemptoris.
Redemptoris didirikan oleh Santo Alfonsus Liguori pada tahun 1732. Saat ini mereka memiliki lebih dari 4.600 anggota. Misi utama mereka adalah mewartakan Injil kepada kelompok yang paling terpinggirkan dan terlupakan. Di Indonesia, Redemptoris aktif dalam karya misi rakyat, retret, pembinaan umat, dan pelayanan pastoral pedesaan. Mereka juga terkenal dalam devosi Maria dan pelayanan pengakuan dosa. Spiritualitas Redemptoris yang menekankan belas kasih Allah sangat dekat dengan kehidupan umat sederhana di Indonesia. Yang kesembilan, Karmelit tak berkasut. Karmelit tak berkasut berkembang melalui reformasi Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Dengan sekitar 3.900 anggota, ordo ini sangat menekankan doa, keheningan, meditasi, dan persatuan mistik dengan Allah. Di Indonesia, spiritualitas Karmelit semakin dikenal terutama melalui retret, doa kontemplatif, dan devosi kepada Santa Teresa dari Lisieux. Ordo ini dikenal dengan inisial OCD, cabang tertua dari keluarga besar Ordo Karmel yaitu Karmelit yang seringkali disebut O-Carm. Sementara itu, cabang sekuler dari ordo ini menggunakan inisial OCDS. Banyak biara Karmelit di Indonesia menjadi tempat umat mencari ketenangan rohani di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Yang ke-10, Fransiskan Konventual. Menutup daftar ini adalah Fransiskan Konventual yang merupakan salah satu cabang Fransiskan yang berkembang untuk pelayanan di kota-kota dan pusat pendidikan. Mereka memiliki hampir 3.900 anggota dan dikenal dengan jubah abu-abu atau hitam serta tali khas Fransiskan. Mereka aktif dalam pelayanan paroki, pendidikan, dan karya sosial. Di Indonesia, Fransiskan Konventual dikenal melalui pelayanan pastoral dan karya pendidikan, khususnya di lingkungan perkotaan. Tokoh terkenal mereka adalah Santo Maximilian Kolbe yang dikenal karena pengorbanannya di kamp konsentrasi Nazi. Walaupun gereja Katolik di Indonesia tergolong minoritas, pengaruh berbagai ordo dan kongregasi religius ini sangat besar dalam membangun pendidikan, kesehatan, karya sosial, misi, hingga pembentukan intelektual. Banyak sekolah, universitas, rumah sakit, seminari, dan pusat pastoral di Indonesia berdiri karena dedikasi para imam, bruder, dan suster dari berbagai ordo tersebut. Keberadaan mereka juga menunjukkan bahwa gereja Katolik di Indonesia bukan sekedar institusi religius, tetapi juga bagian penting dari perkembangan pendidikan, budaya, dan pelayanan sosial bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Share bila video ini perlu untuk kerabat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.